Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Bagaimana kabarnya teman-teman semua di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semoga selalu semangat dalam belajar. Baik teman-teman, kelas 5 yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu berkaitan dengan matriks, yaitu mengenai ekspansi kofaktor. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah melampirkan sebuah materi yaitu berkaitan dengan cara menyelesaikan determinan serta inverse ya. Tetapi di sana belum saya jelaskan terkait dengan penyelesaian determinan dan inverse dengan ordo 3x3. Sehingga pada kesempatan kali ini yang akan kita pelajari diantaranya adalah yang pertama, teman-teman diminta untuk memahami konsep mengenai ekspansi kofaktor ya. Jadi nanti harapannya dalam memahami konsep di sini nanti teman-teman akan lebih mudah dan akan lebih bisa dalam menerapkan untuk menyelesaikan permasalahan determinan maupun inverse dengan ordo 3x3 ya. Sehingga untuk materi yang kedua dan ketiga sudah saya sampaikan juga, menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan determinan ordo 3x3 dan inverse ordo 3x3 dengan menggunakan ekspansi kofaktor gitu ya. Baik, tanpa berlama-lama kita akan masuk ke konsep ekspansi kofaktor terlebih dahulu. Terkait dengan ekspansi kofaktor ya, yang jelas di sini untuk ekspansi kofaktor sendiri itu menggunakan konsep kofaktor dan minor matriks ya, dimana nanti di sini untuk minor matriks itu sendiri itu menghilangkan elemen-elemen matriks pada barisan ke I dan kolom ke J ya. Nanti akan saya gunakan contoh untuk memperjelasnya. Kemudian next di sini terkait dengan aturan kofaktor dalam sebuah matriks. Nah, nanti ada bentuk seperti ini ya. Ini artinya KIJ, I di sini adalah baris, J di sini adalah kolom. Nah, nanti untuk menentukan simbolnya di setiap baris dan kolom ya, nanti di sini nilainya positif atau negatif, sehingga nanti pada ordo 3x3 diperoleh bagan seperti ini ya. Pada baris pertama tertulis plus min plus, baris kedua min plus min, dan yang baris ketiga adalah plus min plus, dan itu nanti berlaku di matriks dengan ordo yang lebih dari 3x3. Sebagai contoh seperti ini. Diketahui matriks A dengan ordo 3x3. Nah, di sini teman-teman diminta untuk menentukan kofaktor dari matriks ya, kofaktor. Sehingga untuk menentukan soal yang pertama, menentukan kofaktor, nah nanti bentuknya seperti ini. Kita peroleh bagan awal tadi adalah seperti ini ya. Bagan awal yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Kemudian matriksnya apa? Matriks A. Matriks A-nya seperti ini. Sehingga kita dapat menentukan kofaktor dari matriks A itu adalah seperti ini ya. Yang semula 2, 1, 3 hasilnya menjadi 2, min 1, 3. Karena sesuai dengan bagan yang sudah kita tulis di sini. Dan sampai akhir kayak gini ya. Jadi matriks yang kita punya tadi itu disesuaikan dengan bagan yang ada gitu ya. Baik, itu terkait dengan konsep dari kofaktor. Kemudian untuk soal yang kedua kita akan menyelesaikan soal minor dari entry matriks A12. Nah, matriks A12 ini maksudnya adalah matriks A ya, entry matriks A pada baris ke-1 kolom kedua. Sehingga nanti caranya di sini adalah matriks yang mengandung atau dengan entry baris pertama kolom kedua nanti nilainya kita blok ya. Kita blok baris ke-1 kolom kedua sehingga kita dapatkan 4 elemen matriks yang lain ya. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Jadi nanti untuk minornya, minor dari matriks 1 2 ya, itu hasilnya adalah min 2 5 3 6. Nah, ini kemudian ditentukan atau dicari determinannya ya dengan konsep determinan ordo 2x2 itu cukup mudah, sehingga kita dapatkan nilai dari M12 atau minor dari matriks baris 1 kolom 2 adalah negatif 27 gitu ya. Nah, sama halnya dengan yang penyelesaian pada matriks
entry ke baris ketiga kolom ke-1 seperti ini. Nah, nanti yang kita tutup adalah baris yang ketiga kolom ke-1, sehingga kita menyisakan 4 entry matriks, yaitu 1, 3, 4, 5, dan kita tentukan determinannya, yaitu adalah negatif 7. Nah, itu terkait dengan konsep kofaktor serta minor. Sehingga saya lanjutkan terkait dengan determinan, ya, determinan suatu matriks dengan ordo 3x3. Nah, nanti untuk menentukan determinannya sendiri, kita akan menggunakan konsep kofaktor, serta nanti kita akan menggunakan konsep minor. Sehingga nanti untuk menentukan determinan suatu matriks itu teman-teman memilih 3 formula ini, ya. Nanti ketiga formula ini nanti hasilnya sama. Nah, ini hasilnya dari mana? Ya, ini hasilnya dari mana? Kenapa kok hasilnya seperti ini, ya? Nah, pada materi yang sudah saya sampaikan pertemuan yang lalu itu sudah saya lampirkan ya di sana, nanti bisa dipelajari lagi. Nah, nanti untuk menentukan determinannya nanti teman-teman bisa memilih dengan konsep 1, 2, atau 3, ya. Nah, nanti contohnya seperti ini. Matriks A, tentukan determinan matriks A. Nah, di sini saya gunakan penyelesaian yang kolom yang pertama. Kemudian di sini saya masukkan angka-angkanya. Nah, ini maksudnya yang EFHI ini apa? DFGI, DEGH. Nah, ini menggunakan konsep minor tadi, ya. Yang pertama, A itu kan merupakan baris 1 kolom 1. Sehingga minornya berapa? Minornya adalah 45 sampai 16. Begitu pula dengan yang B. B ini tadi kan baris 1 kolom 2, sehingga minornya adalah min 25, 36, dan seterusnya. Sehingga kita dapatkan hasil determinan dari matriks A itu adalah 55. Ya, seperti ini. Kemudian insya Allah cukup mudah ya ini ya. Nah, selanjutnya saya masukkan ke inverse. Nah, konsep dari inverse itu sendiri sama ya. Inverse itu merupakan lawan, sehingga konsepnya tetap seperti ini. Seperdeterminan dikalikan dengan adjoin, ya. Nah, nanti permasalahan kita di sini adalah menentukan adjoinnya. Nah, untuk menentukan determinannya tadi ya sudah saya sampaikan di contoh tadi, sehingga nanti untuk menentukan determinan itu tidak akan menemui kesulitan lagi. Nah, untuk menentukan adjoin, ya, nanti langkah yang pertama itu teman-teman menentukan minornya terlebih dahulu, ya. Menentukan minor dari matriks Z, ya, karena di sini yang kita ketahui adalah matriks Z, sehingga minornya apa? Minornya adalah MZ, ya. Yang ada di sini MZ 12, M12, M13, dan seterusnya sampai M33. Kemudian nanti di sini belum selesai, ya. Ini belum selesai. Nah, untuk adjoin ini sendiri itu menggabungkan konsep kofaktor serta minor. Nah, bedanya di sini adalah untuk inverse itu diminorkan terlebih dahulu, baru nanti dimasukkan ke kofaktor. Ya, seperti itu. Berbeda dengan determinan tadi. Kalau determinan itu menggunakan konsep kofaktor, kemudian baru menggunakan konsep minor, kan seperti itu. Nah, tetap di sini di inverse dibalik, harus minor dulu kemudian baru yang kofaktor. Dan kemudian satu catatan lagi di sini untuk bentuk adjoinnya, ya. Untuk bentuk adjoin dari suatu matriks ordo 3x3 jangan lupa setelah nanti setelah diminorkan kemudian langsung di kofaktor. Nah, jangan lupa di sini ada konsep transpose, yaitu mengganti yang semula baris menjadi kolom, yang semula kolom menjadi baris, ya. Sehingga nanti bentuk adjoinnya seperti ini. Nah, kemudian contoh soalnya, ya, saya menggunakan contoh soal yang tadi. Nah, di sini kita tulis dulu untuk determinannya, ya. Determinannya adalah seperti ini. Sudah kita hitung di awal tadi. Kemudian untuk menentukan adjoinnya, nah adjoinnya seperti ini, ya. Nah, kemudian kita akan fokus ke bentuk adjoinnya. Nah, adjoinnya seperti ini, M11, sehingga nanti yang ditutup adalah baris 1 kolom 1, sehingga menyisakan 45 min 16. Kemudian di sini
M21 berarti yang ditutup adalah baris kedua kolom ke 1 sehingga menyisakan 13 min 1 6 ya, dan seterusnya sampai M33 ya. Kemudian ditemukan matriks seperti ini. 29 min 9 min 7, 27 3 min 16, min 10 5 dan 10. Nah, kemudian kita bawa ke dalam konsep matriks. Matriks tadi merupakan seperdeterminan dikalikan dengan adjoin. Adjoinnya tadi berapa? Adjoinnya yang sudah kita temukan ini tadi, dan determinannya berapa? Determinannya adalah 55. Sehingga kita temukan matriks atau inverse matriks dari A itu adalah A inverse, hasilnya seperti ini. Itu ya teman-teman ya. Baik, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan ekspansi kofaktor. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan mengadakan pertemuan tatap muka dengan menggunakan Zoom meeting, sehingga bagi teman-teman silahkan jangan lupa mendownload aplikasi Zoom dan kita akan melaksanakan pembelajaran tatap muka pertama kali. Gitu ya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Apabila saya dalam menyampaikan materi banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.